Setelah malam itu, suasana hidup kami bertiga berubah total. Nggak ada yang bisa tidur nyenyak selama berhari-hari. Aku masih keinget jelas wajah perempuan itu. Matanya yang hitam kosong, rambut panjangnya yang nempel di pipi, dan suaranya yang pelan banget tapi kedengeran sampai ke tulang. Waktu sampai rumah malam itu, aku langsung mandi tanpa ngomong apa-apa. Tapi pas ngelihat ke cermin aku kaget. Leherku kayak ada bekas merah, bentuknya jari tangan. 5 garis samar kayak bekas dicengkram kuat. Aku gosok pakai sabun sampai perih, tapi bekasnya nggak hilang. Paginya, Rian nelpon. Suaranya bergetar, "Bro, si Fikri nggak bisa dihubungin dari tadi malam." Aku langsung bangun, jantungku berdebar kencang. Maksudnya gimana? Bukannya kita bareng kabur? Rian diam sebentar. Kita kabur, iya. Tapi gua nggak lihat dia pas udah nyampe motor. Gua kira dia di belakang lu. Aku langsung ngerasa perutku mual. Kami berdua sepakat buat balik ke lokasi pagi itu juga. Waktu sampai di sana, jembatan itu kelihatan jauh lebih menyeramkan di siang hari. Beton-beton retaknya jelas, tali-tali besinya udah karatan, dan di bawahnya, air sungai berwarna coklat kemerahan memantulkan cahaya matahari yang bikin silau. Tapi entah kenapa, hawa di situ tetap dingin. Kami nyari Fikri di sekitar situ. Nggak ada jejak sama sekali. Cuma ada bekas sepatu di lantai jembatan berhenti di tengah. Dari situ, ke arah bawah, terlihat bekas lumpur basah. Kayak ada sesuatu yang diseret ke sungai. Rian udah hampir nangis. Dia jatuh kali ya? Katanya dengan suara pelan. Aku nggak jawab. Aku cuma ngelihat ke arah air yang bergerak pelan. Setiap kali ombak kecil lewat, rasanya kayak ada bayangan wajah muncul di permukaan air. Tapi tiap aku kedip, bayangan itu hilang. Kami akhirnya laporan ke polisi. Pencarian dilakukan sampai sore. Mereka turunin tim ke sungai, pakai perahu karet, tapi hasilnya nihil. Nggak ada tanda-tanda Fikri. Cuma tas kecil yang katanya milik dia, ketemu nyangkut di semak tepi sungai. Di dalamnya cuma ada dompet, HP, dan kamera. Pas polisi minta keterangan, aku sama Rian cuma bisa jawab sekenanya. Kami nggak mungkin bilang habis lihat sosok perempuan misterius di atas jembatan. Mereka pasti ngira kami halu. Jadi kami cuma bilang Fikri terpeleset pas lagi rekam. Polisi ngangguk aja, tapi wajahnya kayak nggak percaya. Malamnya aku nggak bisa tenang. Aku buka kamera yang tadi siang diambil polisi, tapi udah dikembalikan buat dicek. Filenya masih lengkap, ada sekitar 40 menit rekaman. Aku putar dari awal, awalnya normal. Kami ketawa, saling godain, suasananya kayak biasa aja. Tapi mulai menit ke-25, suasananya berubah. Angin berhenti, suara jangkrik hilang, dan di layar kamera kelihatan kabut pelan-pelan naik dari arah sungai. Aku inget banget bagian itu, karena dari situlah semuanya mulai. Tapi yang bikin aku merinding bukan itu. Di menit ke-31, tepat sebelum Fikri jatuh, kelihatan jelas di belakang dia ada sosok samar. Kayak bayangan manusia tapi transparan. Tangannya panjang, pucat, dan melayang ke arah pundak Fikri. Lalu di detik ke-32, tangan itu menyentuh bahunya. Dan kamera langsung goyang keras banget, gambar blur, suaranya kayak orang teriak tapi samar. Setelah itu, layar gelap, tapi rekaman belum selesai. Ada beberapa detik terakhir yang kayaknya nggak pernah kami rekam. Suaranya pelan banget, kayak dari dalam air. Ada suara perempuan berbisik, "Jembatan ini belum selesai." Lalu di layar muncul satu frame cepat banget. Sekitar setengah detik, gambar perempuan berbaju merah tapi wajahnya menghadap ke kamera. Dan yang bikin bulu kudukku berdiri, matanya bukan lagi hitam, tapi merah menyala, kayak bara api. Aku langsung matiin laptop, jantungku hampir copot. Tapi begitu aku nengok ke kaca jendela, aku lihat sesuatu. Di luar rumah, di halaman, di bawah pohon pisang yang bergoyang pelan, ada sosok berdiri. Perempuan dengan baju merah lusuh, rambut panjang menutupi wajah. Aku teriak sekuatnya lari ke kamar, kunci pintu. Suaranya masih kedengeran dari luar. Pelan tapi jelas banget. "Bantu aku." Selesain jembatan itu, aku nggak tidur sama sekali malam itu. Lampu kamarku pasang terang tapi hawa dingin kayak nggak mau pergi. Kadang aku ngerasa kayak ada yang duduk di ujung kasur,
Walau pas kulihat, nggak ada siapa-siapa. Besoknya Rian datang ke rumah. Wajahnya pucat banget. Matanya kayak orang nggak tidur semalaman. Bro, katanya pelan, gua mimpi aneh. Aku diem. Gua mimpi Fikri. Dia basah kuyup, bajunya sobek, matanya merah semua. Dia bilang, Rian, jangan lanjutin videonya. Jangan ke jembatan lagi. Dia belum selesai. Aku langsung merinding dari kepala sampai kaki. Kami berdua akhirnya sepakat buat hapus semua rekaman. Tapi anehnya, waktu aku buka folder video itu di laptop, semua file udah hilang. Foldernya masih ada, tapi isinya kosong. Padahal aku yakin belum sempat aku hapus apapun. Hari demi hari lewat, tapi keadaan makin nggak tenang. Di kampung, orang-orang mulai ngomongin soal suara aneh di sekitar jembatan. Ada yang bilang tiap malam Jumat suka dengar suara orang nangis. Ada juga yang ngaku lihat bayangan perempuan berdiri di tengah jembatan pas lewat motor. Beberapa warga sempat coba pasang penerangan baru di sekitar lokasi. Tapi anehnya, lampu-lampu itu selalu mati sendiri pas tengah malam. Dan tiap kali ada orang coba rekam, hasil videonya selalu rusak. Layarnya cuma putih, lalu muncul tulisan aneh kayak coretan tangan. Belum selesai, Rian makin hari makin aneh. Dia jadi pendiam, sering ngomong sendiri. Kadang tengah malam dia jalan keluar rumah tanpa alas kaki. Waktu kutanya, dia bilang dengar suara yang manggil dari arah sungai. Katanya suara itu lembut, kayak suara perempuan yang pernah kami dengar malam itu. Aku coba jaga dia beberapa malam, tapi di malam ketiga, Rian tiba-tiba ngelihat keluar jendela dan bilang pelan, dia di situ. Dia nunggu. Aku nengok dan sumpah demi apapun, aku juga lihat sosok itu berdiri di pinggir jalan. Sama kayak sebelumnya, baju merah, rambut panjang, wajahnya tertutup. Tapi kali ini, dia kayak senyum, pelan banget. Rian keluar sebelum sempat kutahan. Aku kejar, tapi begitu sampai di luar, sosok itu udah nggak ada. Cuma angin kencang lewat, dan daun-daun beterbangan ke arah jembatan. Sejak malam itu, Rian nggak pernah sama lagi. Dia sering duduk diam di depan rumah, matanya kosong. Kadang gumam sendiri, harus diselesain. Harus diselesain. Aku sadar, entah apapun yang kami ganggu malam itu, dia nggak mau kami berhenti sampai semuanya selesai. Dan jujur, di dalam hati kecilku, aku tahu satu hal, kalau jembatan itu benar-benar selesai dibangun, mungkin yang selesai bukan cuma jembatannya, tapi kami juga.